Cerita kali ini adalah sebuah kisah nyata mistis yang bisa kita ambil hikmah serta bisa kita jadikan pelajaran. Di kota Surabaya, sekitar akhir tahun 80-an, ada seorang bapak. Bapak ini bernama Pak Willy. Beliau adalah penjual es keliling dengan seorang istri dan 4 anaknya. Sudah lama beliau berjualan, namun ekonominya belum juga membaik. Penghasilan Pak Willy sehari-hari belum mampu menutupi kebutuhan Pak Willy sekeluarga. Suatu hari, secara tidak sengaja Pak Willy ini bertemu dengan teman lamanya, namanya Pak Susilo. Beliau adalah pengusaha kapal kargo. Dari pertemuan itu, Pak Willy ditawari kerja oleh Pak Susilo. Pak Willy yang waktu itu ekonominya sangat terhimpit, beliau langsung menyetujui tawaran kerja dari Pak Susilo. Karena Pak Willy ini pandai berkomunikasi, beliau mahir dalam mencari klien. Lambat laun, perusahaan Pak Susilo ini semakin meningkat berkat jasa dari Pak Willy. Karena hal itulah, istri Pak Willy ini kemudian berpikir, kalau perusahaan itu maju karena suaminya, harusnya gaji suaminya ini meningkat. Namun yang Pak Susilo harapkan adalah bukan kenaikan gaji dari Pak Willy. Sebagai teman lama yang cukup peduli, Pak Susilo ini mengharapkan Pak Willy untuk memiliki perusahaan anak cabang dari perusahaan Pak Susilo dengan modal 50% dari Pak Susilo dan 50%-nya lagi dari Pak Willy. Setelah berembuk dengan istrinya, Pak Willy kemudian setuju untuk membuat perusahaan anak cabang dari perusahaan Pak Willy. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah Pak Willy ini kebingungan, dana 50%-nya ini dapat dari mana? Istri Pak Willy kemudian punya inisiatif untuk melakukan praktik pesugihan. Setelah mereka melakukan praktik pesugihan, tidak butuh waktu lama, ekonomi Pak Willy jauh lebih meningkat. Pak Willy sekeluarga kemudian berencana untuk pindah ke kawasan perumahan elit. Pak Willy kemudian mulai mencari pekerja untuk mengurus rumah dan kantor perusahaan yang dibangun di rumahnya. Usahanya lambat laun semakin meningkat. Namun seiring dengan kesuksesan Pak Willy yang semakin meningkat, pekerjanya tiba-tiba sakit dan tak butuh waktu lama meninggal. Desas-desus tidak enak dari warga mulai muncul. Warga curiga keluarga Pak Willy ini melakukan praktik pesugihan dengan tumbal manusia. Anak-anak Pak Willy yang tidak tahu menahu tentang hal itu mulai mendengar desas-desus dari warga. Akhirnya Pak Willy dan istri mengaku bahwa mereka benar-benar melakukan praktik pesugihan. Anak-anaknya meminta Pak Willy untuk berhenti melakukan praktik pesugihan itu. Pak Willy dan istri yang merasa cukup dengan apa yang mereka punya sekarang, akhirnya mengiyakan kemauan anak-anaknya. Pak Willy dan istri mulai bernegosiasi dengan jin yang melakukan perjanjian. Jin itu tidak setuju dan mengancam akan mengambil nyawanya serta anak-anaknya jika Pak Willy memilih untuk berhenti. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran Pak Willy bahwa pengaruh gaib tidak bisa menyeberang laut. Ia dan istri berencana mengungsi keluar pulau dengan dalih hendak berlibur ke anak-anaknya. Kemudian Pak Willy meminjam kapal pesiar milik Pak Susilo. Tiba waktunya Pak Willy sekeluarga untuk pergi menaiki kapal pesiar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang ditumpangi oleh Pak Willy ini hilang kontak dan hilang di tengah lautan.
Karena kasusnya tidak bisa terungkap, Pak Susilo akhirnya menutup kasus ini. Menurut berita yang beredar, rumah Pak Willy ini kemudian menjadi hak Pak Susilo. Namun Pak Susilo membiarkan rumah itu begitu saja untuk membuang sial. Lambat laun, rumah itu menjadi sangat suram dan kini menjadi rumah paling angker di Surabaya. Kisah ini tidak dijamin kebenarannya 100%. Ini hanya kisah yang beredar di media sosial dan begitu juga di warga. Namun, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mendekati praktik pesugihan. Segala jenis praktik pesugihan pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Tak hanya diri kita, namun juga bisa jadi keluarga, istri, dan anak-anak kita.